Satu TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, ala nikmatillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, wabil khusus al-mukarram Romo Ki Haji Salam Mustafa selaku Ketua Takmir Masjid Agung Miftahul Jannah Kabupaten Blitar. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah, sekaligus bisa memakmurkan masjid yang megah ini adalah merupakan Baitullah, rumah Allah. Mudah-mudahan hati kita semuanya menggantung di masjid ini untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh pengurus takmir, ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Agung rahimahumullah. Syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kami dari Universitas Islam Malang bersama-sama dengan Wakil Rektor 3 yang ketepatan rumahnya Blitar. Dan ini tadi safari di Pondok Pesantren Nurul Ulum di Kota Blitar sampai maghrib, kemudian berpindah ke sini. Ini adalah hari yang kedua kami safari. Pertama kemarin di Kabupaten Tulungagung, di 2 pondok pesantren dan di Masjid Agung pula kami bisa bersilaturahmi dengan saudara-saudara kami di kota-kota termasuk di Masjid Agung ini. Ini adalah merupakan salah satu kehormatan bagi Universitas Islam Malang. Bagi saya ini adalah hadir yang kedua di masjid ini. Cuma pada saat itu belum seindah ini, Kiai. Sekarang sungguh indah. Dalamnya indah, luarnya indah, dan mudah-mudahan masyarakat semakin cinta untuk masjid, untuk masuk di masjid ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah sholat tarawih yang dirahmati oleh Allah. Kita bersyukur pada Allah di tengah-tengah pandemi Covid. Hati kita masih berada di masjid. Kita masih diperjalankan di masjid ini. Maka satu rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita ada ziyadatul khair, tambahnya kebaikan, ziyadatus sa'adah, tambahnya kebahagiaan, dan ziyadatul nikmah, tambahnya kenikmatan. Kalau Bapak Ibu tidak ada di sini, kira-kira tidak merasakan itu, dan juga kira-kira juga tidak mendengar suara saya ada di sini. Karena waktunya terbatas, saya langsung saja. Saya ingin menyampaikan ada 5 hal yang dicintai oleh manusia dan sekaligus dilupakan oleh manusia. Dicintai tapi dilupakan. Yuhibbunal khalqi wa yansawnal khaliq. Manusia begitu cinta terhadap apa yang telah diciptakan oleh Allah, dan seringkali manusia lupa terhadap yang menciptakan. Manusia seringkali
terbuai oleh ciptaan-ciptaan Allah di muka bumi ini. Hasrat-hasratnya, pikiran-pikirannya, sikap dan perilakunya seringkali lebih cinta terhadap yang diciptakan daripada yang menciptakan. Namun demikian, Rasulullah Muhammad SAW sebagai salah satu makhluk Allah di muka bumi ini, bahkan Rasulullah adalah maksum, Rasulullah adalah dijaga oleh Allah dan dijamin oleh Allah untuk masuk surga. Tapi ternyata kecintaannya terhadap Sayyidah Aisyah bukan segala-galanya. Sayyidah Aisyah adalah merupakan salah satu istri yang tercantik dari putri Khalifah yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, di mana panggilannya saja ya Humairah, wahai istriku yang kemerah-merahan. Bahkan di antara istri Rasulullah yang paling cantik adalah Sayyidah Aisyah. Walaupun toh beliau ini sangat dicintai, namun ketika Rasulullah Muhammad SAW digoda ketika sholat, bahkan tidur-tiduran di depannya Rasulullah ketika sholat itu, tidur-tiduran di atas sajadah. Rasulullah tidak membiarkan itu, bahkan Rasulullah itu membatalkan sholatnya. Tetap dipanggil ya Humairah, istriku yang tercantik, istriku yang kemerah-merahan, tolong jangan ganggu aku yang sedang sholat untuk beribadah kepada Allah. Diangkatlah Sayyidah Aisyah di tempat yang lain. Walaupun cintanya kepada Aisyah luar biasa, tapi cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala segala-galanya. Itu Rasulullah. Sehingga Rasulullah itu dikatakan sebagai role model, modelnya para model. Bahkan orang sekuler, orang ateis sekalipun memuji-muji Rasulullah Muhammad SAW. Tidak ada di antara manusia di muka bumi ini yang menjadi role model, modelnya para model hanyalah Rasulullah Muhammad SAW. Ini hamba Allah yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga. Cintanya kepada Aisyah luar biasa. Ketika beliau beribadah kepada Allah, jangan ganggu aku. Tapi kita ini seperti apa? Kita ini, apakah kita ini bisa meneladani Rasulullah secara kafah? Kita masih jauh dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah adalah menjadi role model, menjadi uswah bagi kita semuanya. Yang kedua adalah yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah. Manusia begitu cinta terhadap kehidupan dunia ini, dan seringkali kita lupa bahwa setelah hidup ini ada kematian. Setelah dunia ini ada akhirat. Yang seakan-akan kita menggembalakan nafsu kita, yang seakan-akan kita ini memiliki sifat-sifat yang liberal, yang bebas, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan satu fitrah yang disebut dengan fitrah mukhalaqah dan fitrah munazzal. Fitrah mukhalaqah adalah satu fitrah yang melekat pada diri manusia, di mana manusia memiliki satu kecenderungan untuk mengesahkan Tuhan. Manusia punya kecenderungan untuk menghormati satu sama lain, untuk sejahtera, untuk kerjasama, untuk bahagia. Ini adalah sifat-sifat dasar
pada diri manusia. Ketika manusia bergabung dengan dunia ini, maka fitrah ini seringkali tererosi oleh hal-hal yang bersifat duniawiyah, sehingga manusia kadang-kala tidak bisa mempertahankan kefitriannya, walaupun diturunkan yang disebut dengan fitrah munazzalah, Al-Quran maupun Al-Hadis, seringkali hanya merupakan hiasan belaka. Tapi mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang selalu cinta kepada Al-Quran maupun Al-Hadis. Kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bukan semata-mata cinta dunia, tetapi juga kita ingat akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kehidupan akhirat ini telah Allah sediakan sedemikian rupa, tetapi Allah pun juga berpesan bahwa kamu jangan lupa ketika kamu hidup untuk duniamu. Artinya apa? Tidak cukup manusia itu hanya berorientasi untuk zikir saja, untuk istighfar saja, tapi juga harus kerja. Harus kerja. Ini keseimbangan di sini. Dibutuhkan satu keseimbangan antara zikir dan fikir, antara amal dengan kita zikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak bisa kemudian dibiarkan dan dipisah-pisahkan di antara kedua unsur itu. Maka dari itu ada hadis, ada Al-Quran yang mengingatkan keseimbangan hidup dunia dan akhirat itu. Kita puasa bukan semata-mata untuk diet, tetapi kita untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berimplikasi kepada kehidupan kita bisa lebih sehat. Yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah. Ini saya mengutip dari Imam Al-Ghazali. Kemudian yang ketiga, yuhibbunal mala wa yansawna al-hisab. Seringkali manusia itu begitu cinta terhadap harta benda, segala-galanya harta benda itu. Kita lupa bahwa suatu saat kita nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kaya penting, kaya sangat penting. Bahkan saya doakan mudah-mudahan Bapak Ibu menjadi orang-orang kaya. Kaya harta, kaya anak, kaya sedekah, kaya zakat, kaya infak, kaya ibadah, kaya cita-cita, kaya harapan. Kekayaan ini mutlak bagi kita, mutlak. Karena dengan kaya itu bisa jadi suatu saat bisa menyumbang membuat masjid begini loh. Itu dengan kaya. Pentingnya orang kaya. Maka di dalam kitab Nasoihul Ibad yang disusun oleh Syekh Imam Nawawi, saya potong sedikit. Al-jahilu sahiyu ahabbu ilallahi ta'ala minal abidil bakhil. Orang yang ilmunya pas-pasan, saya mau mengatakan bodoh itu enggak enak. Ilmunya pas-pasan itu dermawan, ilmunya pas-pasan, kurang pendidikan lah istilahnya, tapi dermawan, lebih dicintai oleh Allah ketimbang orang yang ahli ibadah. Mereka zikir terus, mereka sholat terus, mereka puasa terus, tetapi dia pelit alias bakhil. Itu lebih mulia orang yang bodoh tadi, orang yang ilmunya terbatas tadi tapi dermawan, lebih dicintai Allah ketimbang orang yang ahli ibadah tapi bakhil. Wonten boten? Ahli ibadah tapi bakhil. Tapi biasanya orang ahli ibadah itu ilmunya banyak. Paling tidak dari ilmunya itulah yang kemudian ditasarufkan kepada orang lain. Karena suatu saat ada di antara 4 golongan ini yang sedang berebut untuk masuk surga.
Siapa itu? Orang alim, orang yang mati syahid, orang yang haji-hajinya mabrur, dan orang yang dermawan. Selamat datang di Universitas Islam Malang, kampus unggul berkarakter Islami Ahlus Sunnah wal Jamaah dan telah mengimplementasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan muatan distingsi di setiap program studi. Berbagai pilihan program studi telah didukung oleh fasilitas lengkap, laboratorium modern, dan SDM yang berkualitas. Penguatan karakter serta jalinan kerjasama nasional dan internasional mengantarkan mahasiswa Unisma meraih berbagai prestasi. Ketika saya masuk kampus Unisma, saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern di sini. Mari bergabung bersama Unisma Malang, kampus unggul berdaya saing menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia. Universitas Islam Malang lahir atas inisiasi para kiai, ulama, dan akademisi yang berdiri pada tanggal 27 Maret 1981. Kepemimpinan Unisma diawali oleh Kiai Haji Usman Mansur, kemudian dilanjutkan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Tolha Hasan, Profesor Dr. Haji Ahmad Sodiki, Dr. Insinyur Abdul Mukri Prabowo MAG SC, Profesor Dr. Haji Surahmat MSI, dan Profesor Dr. Haji Mashkuri MSI. Sebagai perguruan tinggi Islam di bawah naungan LP Ma'arif PBNU, Unisma kini telah tumbuh dan berkembang menjadi universitas unggul bertaraf internasional, berorientasi masa depan dalam ipteks dan budaya, untuk kemaslahatan umat yang berakhlakul karimah, berlandaskan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di usia 40 tahun ini, Unisma telah menorehkan berbagai prestasi. Unisma telah mengimplementasikan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jalinan kerjasama nasional dan internasional melahirkan berbagai program seperti pertukaran mahasiswa luar negeri, joint research dan seminar, serta summer program. Unisma telah memiliki 269 mahasiswa luar negeri dari 34 negara. Dalam kinerja penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Unisma masuk klaster utama dan berpeluang memanfaatkan dana 15 miliar setiap tahun. Unisma telah meraih sertifikat ISO 9001 tahun 2015 dan memiliki berbagai program peningkatan kualitas SDM, dosen, dan karyawan. Fasilitas kampus semakin lengkap, lingkungan yang bersih, gedung yang megah, indah, dan nyaman untuk belajar. Berbagai program penguatan karakter keislaman, keindonesiaan, serta program peningkatan kreativitas mahasiswa telah dilaksanakan dengan baik untuk menghantarkan mahasiswa berprestasi di kancah nasional dan internasional. Dukungan alumni yang terjalin dengan baik menjadi salah satu kunci keberhasilan Unisma menjadi kampus unggul. Sepuluh program studi telah terakreditasi A dan unggul dari BAN PT. Unisma juga memiliki lembaga sertifikasi profesi yang berlisensi dari BNSP. Infrastruktur teknologi informasi Unisma telah berkembang pesat dengan didukung sistem informasi manajemen terpadu, penggunaan learning management system dalam pembelajaran daring yang terkoneksi ke Spada Dikti, serta pengelolaan publikasi secara online.
Selamat ulang tahun ke-40 Universitas Islam Malang. Semoga Universitas Islam Malang semakin jaya. Teguhkan tekad kemajuan, Satukan langkah percepatan. kuatkan semangat inovasi, tingkatkan prestasi dan produktivitas. mewujudkan Unisma unggul dan berdaya saing. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia. Selamat datang di Universitas Islam Malang, kampus unggul berkarakter Islami Ahlus Sunnah wal Jamaah dan telah mengimplementasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan muatan distingsi di setiap program studi. Berbagai pilihan program studi telah didukung oleh fasilitas lengkap, laboratorium modern, dan SDM yang berkualitas. Penguatan karakter serta jalinan kerjasama nasional dan internasional mengantarkan mahasiswa Unisma meraih berbagai prestasi. Ketika saya masuk kampus Unisma, saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern. Di sini, Mari bergabung bersama Unisma Malang, kampus unggul berdaya saing menuju World Class University. Unisma Dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia. Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat Jibril. Hai Jibril, itu loh, ada orang yang sedang berebut untuk masuk surga. Tolong tanya itu, kenapa dia berebut? Semuanya ditanya oleh malaikat satu persatu, mulai dari orang yang hajinya mabrur, orang yang mati syahid karena membela agama Allah, orang yang dermawan karena dia dermawan, dia memperoleh hartanya dari harta yang halal dan dia tasarufkan pada orang lain dengan benar. Ditanya, kenapa kamu masuk surga Allah? Iya, kata alim ulama, orang yang mati syahid, kata yang mati syahid, orang yang melaksanakan ibadah hajinya mabrur, kata mereka, orang yang dermawan, juga kata orang dermawan. Dia berebut masuk surga Allah karena dari orang alim. Orang alim mengatakan, iya, saya juga ingin masuk surga, tapi saya persilahkan dulu orang yang dermawan. Karena orang yang dermawan itu mensubsidi saya bisa pandai, saya bisa menjadi seorang kiai, saya bisa menjadi ulama, karena saya dibantu oleh orang-orang yang dermawan. Ini berarti kunci utama harus kaya dulu menurut saya, kaya dulu. Saya doakan masyarakat Kabupaten Blitar kaya-kaya, sehingga ibadahnya nanti akan semakin banyak. Itu. Yuhibbunal mal wa yansawna hisab. Jangan sampai kita kalau sudah kaya lupa bahwa harta benda nanti kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin rahimakumullah, yang ketiga, itu saya singkat-singkat saja. Saya nyampaikan 5. Yuhibbunal qusur wa yamsawnal kubur. Orang begitu cinta untuk memiliki bangunan-bangunan yang megah, bertingkat-tingkat rumahnya, mewah rumahnya, luar biasa. Wayang soal kubur, tapi dia lupa bahwa nanti dia hanya akan menempati 1 kali 1,5 atau 1,5 kali 2. Ini menunjukkan bahwa selalu ada iringan-iringan, selalu ada partner segala sesuatu ini. Allah memang menciptakan demikian. Ada siang, ada malam, ada laki-laki, ada perempuan, dan lain sebagainya. Yuhibbunal qusur wa yansawna kubur. Boleh kita menyiapkan rumah dengan megah, menyiapkan fasilitas dengan mewah, tapi semata-mata digunakan untuk mencari ridha Allah dalam rangka untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Betapa indahnya rumah yang mewah, fasilitas yang lengkap, yang dihuni oleh orang-orang yang ahlul Quran, ahli Al-Quran, selalu baca Al-Quran, selalu beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah,
Betapa indah. Memang idealnya saya kembali yang tadi, idealnya itu ya ahli ibadah, ya sugih. Ideal itu. Kalau hanya salah satu saja nggak lengkap, bodoh, sugih. Sebaiknya ya pinter, ya sugih gitu. Itu ideal. Yang kelima, yuhibbuna dzunub wa yansawna taubah. Manusia begitu cinta melaksanakan hal-hal untuk pelampiasan hawa nafsunya dan menginvestasi dosa yang sebanyak-banyaknya. Kita ini bersyukur pada Allah di masyarakat yang mayoritas muslim, yang masih ada pengendalian para kiai, para habaib, para ustadz-ustadzah. Saya pernah hidup di suatu negara di Kanada. Subhanallah, orang yang bercumbu di depan-depan rumah, di depan gereja, di depan orang lain itu udah biasa, sangat biasa sekali. Bahkan ada sebuah tempat tertentu, kotak itu, saya masih ingat persis, kotak itu kalau dimasukin uang $1 Kanada, itu ada sesuatu hal yang keluar. Yang keluar itu adalah alat ini, alat apa biasanya untuk bapak-bapak itu sama ibu-ibu ketika berhubungan agar supaya tidak memiliki keturunan, itu keluar pilnya, kontrasepsi itu ya, keluar itu dan disiapin tempat tertentu, dan itu di lingkungan anak-anak muda. Tapi anak-anak muda Blitar ini jangan sampai kemudian ingin datang ke sana. Tapi kalaupun datang ke sana sudah dibekali dengan iman yang kuat. Kalau imannya kuat, kadangkala ilmunya yang tidak kuat. Jadi imannya ini harus diperkuat. Saya pernah diajak oleh teman-teman, Pak Mas Gori, ayo kita melihat di satu pertunjukan yang sangat menarik. Apa itu? Ada kafe yang kemudian ada seorang wanita yang memang lepas pakaian total untuk melayani kafe itu. Saya bilang, wes kapan-kapan saja. Saya masih digoda lagi. Pak Mas Gori, kapan kita mau ke sini lagi? Biarlah di sini kita banyak dosa, tapi nanti kalau sudah di Indonesia kita taubat dan nasuha. Dalam hati saya, nanti jangan-jangan sebelum sampai di Indonesia pesawat kita jatuh nanti digawe, saya bilang gitu. Situasi seperti ini sangat menggoda kita. Apalagi berbulan-bulan nggak pulang coba. Itu situasi di negara-negara yang maju seperti itu. Kita masih dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa menyeimbangkan dari 5 tadi. Ada 5 yang dicintai oleh Allah dan 5 yang dilupakan. Ada 5 yang dicintai oleh manusia dan 5 yang dilupakan. Mudah-mudahan yang dilupakan itu selalu diingat oleh kita semuanya. Demikian yang bisa kami sampaikan di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan pengendalian iman kita akan semakin bagus, semakin tebal sebagai dasar pijakan untuk mengembangkan 11 bulan yang akan datang. Karena iman kita ini adalah bibit yang unggul. Ketika kita tanamkan pada bulan yang subur, yang penuh berkah ini, mudah-mudahan ini menjadi instrumen utama untuk mengembangkan kualitas ibadah kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makatan atur kula ini pun cukup lama, saya bicara sekitar hampir 20 menit. Saya nggak tahu biasanya ada napa mboten yai ceramah yang seperti ini, tapi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini sekali lagi kehadiran saya kedua. Saya pernah diundang pada saat memberikan ceramah sehabis subuh pada saat itu, dan saya sangat terkesan
karena masjid ini penuh luar biasa yang diprogramkan oleh takmir Masjid Agung Miftahul Jannah ini, luar biasa. Mudah-mudahan sekali lagi masjid ini semakin riayah, semakin makmur, semakin berkembang, dan selalu mendapatkan pertolongan dan hidayah dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.